Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Rindu Nugraha, guru dari SMA Negeri 1 Losarang, Kabupaten Indramayu. Di tahun pelajaran 2022-2023 ini, saya mendapat tugas dari kepala sekolah untuk mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10 IPA dan kelas 11 IPA. Kebetulan di SMA Negeri 1 Losarang ini masih menggunakan kurikulum 2013 di tahun pelajaran 2022-2023 untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Untuk itu, di kelas 10 siswa telah dibagi menjadi dua peminatan, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Dan saya mendapatkan tugas dari kepala sekolah di tahun pelajaran 2022-2023 ini untuk mengajar fisika di kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 5 dan di kelas 11 IPA 1 sampai kelas 11 IPA 4. Dengan jumlah total jam pelajaran yang saya ampuh adalah 31 jam pelajaran. Dan selain mengajar, saya mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas untuk kelas 10 IPA 1. Selama mengajar fisika di kelas 10 dan kelas 11 IPA, ada beberapa bahasan di semester 1 ini yang nanti akan dipelajari bersama peserta didik, yaitu untuk di kelas 10 IPA 1 materi yang akan dibahas yang pertama adalah ruang lingkup ilmu fisika, kemudian mengenal metode ilmiah dan prosedur keselamatan kerja. Selanjutnya materi yang kedua di kelas 10 IPA itu adalah tentang besaran dan pengukuran. Kemudian materi yang ketiga berkenaan tentang besaran vektor. Kemudian materi yang keempat berkenaan dengan gerak lurus pada suatu benda. Materi yang kelima menjelaskan tentang gerak melingkar pada benda. Dan materi yang keenam menjelaskan atau membahas tentang gerak parabola pada suatu benda. Nah, untuk di semester semester kedua, semester genap di kelas 10 IPA ini membahas tentang dinamika gerak. Kemudian yang selanjutnya itu besaran usaha dan energi. Kemudian momentum, impuls, dan tumbukan. Kemudian yang terakhir itu adalah getaran harmonis. Nah, itu materi di kelas 10 baik di semester 1 dan semester kedua. Nah, untuk materi fisika di kelas 11 IPA di semester 1 ini, karena tahun pelajaran kemarin di kelas 10 itu sendiri masih ada bahasan yang belum selesai. Ini menjadi permasalahan mungkin dalam pencapaian kompetensi siswa, sehingga kompetensi yang di kelas 10 IPA tahun pelajaran kemarin itu
dititipkan gitu ya, dimasukkan ke dalam materi atau kompetensi untuk kelas 11 MIPA di semester atau di tahun pelajaran 2002-2023 ini. Karena memang di tahun kemarin itu sendiri masih terimbas pandemi COVID-19 gitu ya. Sehingga pembelajaran terkendala dan ada beberapa kompetensi yang belum tercapai gitu ya, belum disampaikan gitu ya, atau belum dipelajari bagi siswa di kelas 10 IPA tahun pelajaran kemarin. Sehingga kompetensi tersebut dimasukkan gitu ya ke dalam kompetensi kelas 11 MIPA tahun pelajaran 2002-2023 ini. Nah, untuk materi semester 1 atau materi semester 3 di kelas 11 MIPA ini sendiri terdiri dari materi yang pertama itu adalah tentang gravitasi, hukum Newton dan gravitasi. Yang kedua tentang usaha dan energi. Yang ketiga tentang getaran harmonik. Kemudian materi yang keempat momentum, impuls, dan tumbukan. Materi yang kelima tentang dinamika gerak rotasi. Materi keenam tentang elastisitas dan hukum Hooke. Adapun untuk semester genap atau semester 4 untuk kelas 11 MIPA, kompetensi atau materi yang dipelajari itu adalah fluida statik, kemudian yang kedua fluida dinamik, yang ketiga tentang teori kinetik gas, yang keempat tentang kalor ya, tentang panas dan kalor dan perpindahan panas, yang kelima tentang alat optik, dan yang keenam tentang pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, itu bahasan yang bersama siswa nanti akan dipelajari baik di kelas 10 MIPA dan kelas 11 MIPA. Nah, dalam pembelajaran yang sudah berlangsung gitu ya, beberapa waktu di semester ini ada beberapa kendala, mungkin permasalahan yang saya hadapi sebagai guru gitu ya, karena jam pelajaran yang saya ampu lebih dari 30 jam gitu ya, dan juga ada tugas tambahan sehingga distribusi jadwal pelajaran memungkinkan pelajaran fisika itu sendiri itu ada di jam siang gitu. Jadi di atas jam 12.00 setelah sholat zuhur istirahat, itu ada beberapa jam pelajaran fisika baik di kelas 10 IPA dan kelas 11 MIPA ini sendiri yang mendapatkan jam siang gitu, dari sekolah gitu. Namun hal ini menjadi persoalan yang saya hadapi secara pribadi ketika berada di kelas, karena dengan kondisi jam siang ini siswa sudah mulai terpengaruh belajarnya sehingga tidak kondusif gitu. Semangat atau motivasi belajarnya berbeda dengan pada saat pagi, sehingga memungkinkan siswa ini konsentrasinya tidak fokus dalam belajar. Nah, untuk menghadapi hal tersebut saya mencoba untuk mengaktifkan siswa sebisa mungkin gitu ya, dengan menggunakan pembelajaran partisipatif, di mana siswa diharapkan lebih aktif dalam belajar fisika sesuai dengan materi yang dibahas di bahasan yang pertama untuk kelas 10 MIPA itu adalah ruang lingkup fisika, metode ilmiah, dan
prosedur keselamatan kerja. Sedangkan di kelas 11 11 MIPA itu membahas tentang materi yang pertama ini tentang hukum Newton dan gravitasi. Nah, sehingga dengan pembelajaran partisipatif ini, ketika jam siang ini diharapkan siswa bisa aktif, baik menulis, berdiskusi, menyampaikan pendapat gitu. Sehingga kondisi dalam pembelajaran siswa masih bisa terarahkan, walaupun mungkin kondisi belajar berbeda gitu ya dengan di pagi hari gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin salah satu cara saya gitu ya dalam mengajak siswa untuk belajar lebih aktif dan berpartisipatif dalam belajar, sehingga mungkin menjadikan pembelajaran studi center gitu ya, bahwa siswa pusat dari pembelajaran itu adalah dari siswa sendiri gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran tadi bisa mempengaruhi terhadap konsentrasi peserta didik dalam belajar, khususnya di siang hari gitu ya. Nah, namun dari yang saya coba tadi gitu ya, pembelajaran tersebut ya alhamdulillah gitu, ada beberapa siswa yang memang aktif gitu kan, dan bisa diajak konsentrasi dalam belajar fisika gitu ya, dengan cara berdiskusi gitu kan, aktif dengan bekerja sama dengan teman-temannya gitu ya, sehingga capaian atau tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan bagi siswa bisa tercapai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang proses pembelajaran beberapa waktu di awal tahun pelajaran 2022-2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.